Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Yang akan kita pelajari sekarang langsung aja mengenai merkantilisme dan revolusi industri. Untuk pembahasannya, saya jelasin peta konsepnya dulu lah ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di bab ini kan sebenarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa kan. Nah, dimulai dari abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini nanti karena ada Renaissance, nanti menyebabkan abad pencerahan. Nanti gara-gara adanya Renaissance, nanti muncul peristiwa-peristiwa lain gitu ya. Seperti merkantilisme atau reformasi gereja. Yang berikutnya juga salah satu dampak dari merkantilisme ada yang namanya revolusi industri. Nah, sedikit flashback. Ketika awal kita masuk ke bab ini, saya bilang kan ada 6 materi kan yang harus kita bahas. Dan waktu itu kita udah sepakat dari 6 materi ini kita bagi 2. 3 kalian presentasikan, 3 saya bahas. Hanya saja, karena memang hari Jumat itu ya banyak banget, sering banget keganggu sama libur gitu ya. Jadi memang tahu-tahu gitu ya sudah ada wacana nanti PAS tanggal 30 November. Berarti kesempatan kita belajar cuma hari ini sama minggu depan doang. Dan kalau boleh jujur saya khawatir kalau PAS beneran tanggal 30, saya khawatir minggu depan karena hari Jumat itu nggak kondusif gitu. Jadi saya cari aman untuk hari ini. Kita akan berusaha bahas 2 materi gitu ya. Makanya tadi di awal saya udah bilang akan bahas mengenai merkantilisme dan revolusi industri. Dan untuk abad pencerahan nggak akan saya bahas gitu ya. Dan nggak akan saya keluarin juga di PS nanti. Jadi untuk materi ini untuk bab ini yang akan keluar cuma 5 gitu. Dan karena memang keterbatasan durasi juga, saya berusaha memadatkan merkantilisme sama revolusi industri. Pada revolusi industri itu materinya lumayan. Makanya untuk yang akan saya bahas sekarang sebenarnya lebih ke hubungan merkantilisme sama revolusi industri. Syukur-syukur minggu depan masih kondusif, berarti kita bahas revolusi industri secara utuh minggu depan. Kayak gitu. Gitulah ya. Nah, kita mulai. Nah, merkantilisme dulu. Merkantilisme itu apa sih? Merkantilisme itu berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau kalian pernah dengar namanya merchant. Merchant itu artinya pedagang. Atau kalian pernah dengar yang namanya merchandise. Nah, terus merkantilisme itu apa sih? Ini ada beberapa pengertiannya. Yang pertama adalah suatu aliran dan praktek ekonomi yang berlangsung selama 250 tahun. 2,5 abad berarti ya. Antara tahun 1500 sampai dan 1750. Pengertian yang berikutnya, merkantilisme itu ketika kegiatan mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor. Jadi memperbanyak
kuantitas ekspor dibanding impor. Beda ekspor sama impor kalian udah tahu kan ya? Nah. Dan berikutnya, standar kemakmuran suatu negara kalau dilihat dari sudut pandang merkantilisme adalah kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya, terutama emas dan perak. Gitu ya. Jadi selain melihat lebih banyaknya ekspor dibanding impor, standar kemakmuran dalam merkantilisme itu adalah ketika memiliki banyak logam mulia atau emas. Dan pengertian yang terakhir yang mirip-mirip, merkantilisme itu adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset. Berarti ini sama kayak tadi ya, aset ini adalah logam mulia tadi atau emas dan perak. Jadi kesimpulannya merkantilisme itu adalah suatu praktek ekonomi atau teori ekonomi yang menilai suatu kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan itu dari kepemilikan emas. Semakin banyak memiliki emas, berarti semakin kaya. Makanya ilustrasinya seperti ini. Merkantilisme sama dengan, merkantilisme adalah kekayaan sama dengan kekuasaan. Berarti orang yang kaya, orang yang memiliki emas, dialah yang berkuasa. Dialah yang memiliki kekuasaan, kekuatan. Bisa dipahami? Ya. Saya ingin menghubungkan materi merkantilisme dengan materi abad pertengahan yang sudah dibahas dan dipresentasikan sama Vanessa, Randy, dan Rosita. Jadi perjanjian Tordesillas ya yang udah saya keluarin di soal PH gitu ya. Udah gitu sempat saya singgung juga kemarin sebagai bukti bukti tidak berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa abad pertengahan, di mana perjanjian Tordesillas itu ketika dunia dibagi dua, di mana bagian timur itu menjadi hak Portugis, sedangkan barat menjadi milik Spanyol. Nah, dari perjanjian Tordesillas ini kan sekaligus mengawali penjelajahan samudra kan bagi dua negara tadi, Portugis dan Spanyol. Makanya baik Portugis atau Spanyol mengawali penjelajahan samudra itu dengan misi 3G gitu ya. Gold, Gospel, Glory yang sangat mungkin kalian pelajari juga di sejarah Indonesia. Dimana udah jelas kalau gold itu artinya emas atau kekayaan. Gitu ya. Nah, dari sinilah hubungan antara merkantilisme dengan abad pertengahan. Karena merkantilisme itu kan menilai kekayaan dari kepemilikan emas dan itulah yang melatar belakangi kenapa Portugis dan Spanyol itu misinya salah satunya adalah mencari kekayaan atau gold. Gitu kan? Ketika mereka menjelajah samudera dan mencari rempah-rempah. Gitu. Bahkan karena rempah-rempah itu adalah suatu komoditas yang laku di Eropa itu sampai disebutnya black gold. Atau emas hitam. Karena kalau dijual itu laku kalau di Eropa.
Nah, dalam perkembangannya penjelajahan samudera ini secara tidak langsung itu juga menyebabkan kolonialisme yang dimulai oleh Portugis dan Spanyol. Walaupun memang kalau dikategorikan kolonialismenya Portugis dan Spanyol itu dikategorikannya sebagai imperialisme kuno. Sampai sini dipahami? Yang berikutnya, nah, tadi kan saya udah bilang imperialisme kuno kan? Kalau ngomongin imperialisme kuno, berarti ada yang namanya imperialisme modern. Gitu ya. Nah, jadi saya ingin membedakan antara imperialisme kuno yang tadi dibawa atau bukan dibawa tuh ya, imperialisme kuno yang itu merupakan gaya penjajahannya Portugis dan Spanyol gitu ya, dengan imperialisme modern. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, kita bandingkan ya. Ke imperialisme kuno dulu. Kalau imperialisme kuno tadi saya sudah singgung, di mana imperialisme kuno itu dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Dan bentuk dari imperialisme kuno itu biasanya adalah ketika negara jajahannya dieksploitasi oleh penjajahnya, berarti Portugis dan Spanyol. Karena Portugis Spanyol tadi kan misinya mencari emas kan, mencari kekayaan. Makanya memang untuk kasus imperialisme kuno biasanya kasus-kasusnya sama gitu. Biasanya negara-negara jajahan Portugis dan Spanyol itu karena dieksploitasi, karena Portugis dan Spanyol nyari kekayaan, nyari emas di negara tersebut, biasanya negara-negara jajahan Portugis dan Spanyol itu biasanya miskin. Karena kekayaannya dieksploitasi sama penjajahnya, yaitu Portugis dan Spanyol. Itu juga lah yang menyebabkan kenapa negara-negara yang sebelumnya dijajah sama Portugis dan Spanyol sampai sekarang miskin. Kalian bisa lihat Brazil. Gitu ya, yang miskin. Atau negara-negara di Amerika Selatan lain. Biasanya kan kalau di Amerika Selatan jajahan Portugis cuma Brazil doang. Sisanya itu jajahan Spanyol dan semuanya sama-sama miskin kayak gitu. Itu bentuk dari imperialisme kuno. Nah, terus kalau imperialisme kuno kayak gitu ya, imperialisme modern kayak gimana sih gitu. Nah, beda dengan imperialisme kuno yang dipelopori sama Portugis dan Spanyol, kalau imperialisme modern itu dipeloporinya sama Inggris. Nah, berbeda dengan imperialisme kuno atau berbeda dengan Portugis dan Spanyol, imperialisme modern itu ketika negara jajahan dijadikan sebagai konsumen untuk produk-produk hasil industri negara penjajahnya atau negara induknya. Jadi imperialisme modern itu adalah ketika negara-negara jajahan Inggris itu dijadikan konsumen untuk produk-produk hasil industri Inggris. Sampai sini ngerti? Jadi bedanya imperialisme kuno berdasarkan merkantilisme atau misi 3G-nya Portugis dan Spanyol, itu negara jajahan dieksploitasi
karena dikeruk kekayaannya sampai sekarang jadi miskin gitu. Karena kekayaannya dikeruk sama penjajahnya itu Portugis dan Spanyol. Sedangkan kalau imperialisme modern ala Inggris itu ketika negara jajahan dijadikan konsumen. Dipaksa menjadi konsumen produk-produk hasil industri, hasil produksi dari negara yang menjajahnya. Atau hasil produksi Inggris. Hasil industri Inggris. Bisa dipahami bedanya? Nah, kita lanjut. Dari sini kan harusnya muncul pertanyaan kan, gitu. Kenapa berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang imperialismenya dikategorikan kuno gitu ya? Mereka hanya mengeruk kekayaan negaranya jajah. Mereka hanya mengeruk negara jajahannya saja gitu ya. Kenapa sih beda dengan Inggris gitu? Kenapa Inggris justru membutuhkan negara-negara jajahannya itu sebagai konsumen produk-produk mereka gitu? Kenapa sih Inggris membutuhkan jajahan, membutuhkan negara-negara jajahannya justru bukan untuk dikeruk gitu. Bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk konsumen produk-produk mereka. Hasil produksi Inggris gitu. Kenapa sih gitu? Itu ya pertanyaannya. Jawabannya adalah karena di Inggris terjadi revolusi industri. Gitu ya. Jadi yang membedakan mengapa imperialisme Inggris itu modern, sedangkan imperialisme atau penjajahan gaya Portugis dan Spanyol yang masih kuno gitu ya. Karena kalau Inggris melalui suatu proses, melalui suatu perubahan, atau ada suatu peristiwa sejarah yang besar di Inggris yang membedakannya dengan Portugis dan Spanyol. Yaitu kalau di Inggris terjadi revolusi industri. Gitu ya. Jadi yang membedakan Inggris dengan Portugis dan Spanyol, yang membedakan gaya penjajahan Inggris dan Portugis dan Spanyol adalah karena Inggris sebelumnya mengalami revolusi industri. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, seperti biasa, supaya kalian lebih paham, sekaligus ada bayangan gitu ya, karena kalian kan nanti nyari sendiri gitu ya, sekaligus ya apa yang kalian dengerin dengan apa yang kalian nyari sendiri harusnya lebih paham kalian nyari sendiri. Makanya setelah sekian lama nggak ada tugas, wayahna gitu ya, ada tugas lagi hari ini. Tugas ke-8. Nah, tugasnya apa sih? Bisa dilihat di sini. Tugas kalian adalah mencari faktor-faktor yang mendukung revolusi industri di Inggris. Jadi, tadi saya bilang bahwa yang membedakan Portugis dan Spanyol, Portugis Spanyol dengan Inggris adalah karena Inggris mengalami yang namanya revolusi industri. Nah, makanya tugas kalian adalah cari kenapa sih revolusi industri itu justru terjadinya di Inggris.
Jadi tugas kalian adalah cari faktor-faktor yang menyebabkan kok revolusi industri terjadinya di Inggris. Kok bukan negara lain? Kok bukan di Portugis dan Spanyol? Kenapa harus terjadi di Inggris? Emang Inggris kenapa? Gitu. Cari. Gitu ya. Ada di buku. Atau kalian mau searching juga nggak apa-apa. Dan karena faktornya banyak gitu ya. Dan biasanya kan kalian nanya, Pak, paling dikit berapa? Gitu ya. Dan biasanya ya kalian nyarinya yang dikit gitu kan. Saya batasi minimal 7, maksimal 10. Berarti kan banyak ya. Apalagi kalau di buku semuanya ada. Dan supaya kalian baca dan supaya kalian berusaha gitu ya, wayahna jadi tulis tangan. Karena kalau saya udah sering banget bilang kalau diketik nanti copas gitu ya. Kalau copas kan kalian nggak baca gitu ya. Seperti itu. Nanti keluar di PAS gitu ya. Jadi itu tugasnya eh untuk masalah nego dikumpulkannya kapan, nanti kita bahas di grup. Itu saja mungkin untuk hari ini. Saya ucapkan